Hai Leo, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 11 Januari 2025 ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Saya mulai. Yang dia rasakan padamu saat ini 11 Januari 2025 ya. Ada The Hermit ya. Ada Knight of Pentacle. Ada Nine of Pentacle. Ace of Swords. Ada Ace of Wand. Ace of Cups ya. The Magician. Ada Four of Swords. Under the deck ada The Chariot ya. Ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Libra, Gemini ya. Leo, Aries, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kenceng ada Virgo, ada Aquarius, Leo, Pisces ya, Cancer, Gemini, Capricorn, Taurus juga kenceng. Kita mulai bahas yang dia rasakan padamu saat ini 11 Januari 2025 ya. Saat ini mungkin energinya itu berusaha fokus dengan diri dan hidupnya. Karena selama ini ya dia udah tenggelam dalam pikiran yang salah, yang dimana dia berpikir netting ya dengan kamu tentunya, dengan orang-orang terdekat dia juga gitu. Dan hal itu malah mempengaruhi dia gitu loh ya. Hal itu telah mempengaruhi dia dan dia merasa ya nggak yakin dengan semua ini ya. Dia merasa nggak yakin. Tapi harus bagaimana lagi? Apa yang harus dia lakukan dengan kondisi yang seperti ini gitu, yang dimana dia sekarang udah terpuruk gitu ya, dan berusaha memperbaiki ya. Sebenarnya hal itu adalah hal yang positif ya, hal yang bagus dia lakukan gitu ya, karena memang harus ada keyakinan dari dia untuk introspeksi diri, untuk mengubah ya cara pandang dia, pola pikir dia, supaya dia sadar gitu ya, bahwa memang dia salah selama ini ya. Itu yang dia rasakan ya saat ini. Dan berkali-kali dia denial ya, tetap aja dia nggak bisa dia menolak rasa bahwa sebenarnya dia masih sangat terhubung dengan kamu dan sampai sekarang itu masih cinta sama kamu ya. Sampai sekarang dia masih cinta sama kamu. Entah sampai kapan hal ini akan entah sampai kapan hal ini akan berlarut-larut, dia pun nggak tahu. Tapi yang pasti dia harus bisa membuktikan bahwa semuanya akan bisa stabil seperti dulu lagi. Itu adalah upayanya dia ya. Itu adalah upayanya dia yang akan berusaha membuktikan gitu, bahwa memang apa yang terjadi di hubungan kalian ini adalah ketidakinginannya dia selama ini gitu ya. Itu yang dia rasakan dan berusaha untuk dia buktikan bahwa dia tidak menginginkan hal tersebut gitu. Dan di sini ya dari kamunya sendiri merasa ya kamu juga harus bisa lebih memberanikan diri untuk membuat keputusan yang tegas gitu ya, yang bisa membuat hidupmu menjadi lebih baik lagi tanpa menoleh-noleh ke belakang. Karena kamu udah berusaha ya selama ini meyakinkan dirimu, tapi ya ternyata kamu belum mampu juga ya, kamu belum mampu juga. Dan mungkin ya dalam waktu dekat ini kamu akan bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan ya dalam hidupmu yang kamu dambakan selama ini gitu. Dan kamu akan bisa meyakinkan dirimu juga bahwa ya kebaikan ini akan bisa
membawa pengaruh baik untuk kamu ya. Dan di sini ya kamu harus bisa mengambil keputusan tersebut ya, keputusan dengan tegas, setegas-tegasnya gitu ya. Dan bagaimana nanti ke depannya ya pasrahkan saja kepada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang kamu butuhkan ya. Tuhan lebih tahu ya apa yang kamu inginkan gitu ya. Jadi ya mungkin kalian diberi cobaan seperti ini ya, itu adalah bentuk takdir yang dimana kamu jangan sampai menyerah begitu saja ya, untuk membuat pergerakan-pergerakan baru gitu ya. Dan sebenarnya ada potensi nggak ya untuk kalian bisa bersama lagi ya? Sebenarnya kalau dibilang tentang potensi itu ada gitu ya, ada potensinya untuk kalian bisa bersama lagi ya, asalkan kalian juga sama-sama menyadari banyak hal, bahwa untuk menuju ke kebahagiaan itu gak mudah. Ada banyak cara, ada banyak proses yang harus dilalui, yang harus dipikirkan, yang harus betul-betul dihindari juga ya. Jangan sampai melakukan kesalahan, jangan sampai melakukan kebodohan juga gitu ya. Dan mungkin memang apapun yang terjadi ya, kamu juga harus siap ya, siap segala sesuatunya ya. Apapun yang terjadi kamu juga harus bisa lebih berani lagi dalam memberikan dirimu sendiri keputusan dan juga pengarahan untuk dirimu. Harus mensupport dirimu sendiri supaya ya kamu tetap bisa berdiri sendiri meskipun tidak ada yang mendukung kamu, nggak ada yang ada di sekitar kamu gitu. Jadi kayak berusaha berdiri sendiri dan berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, yang kamu punya gitu ya, kualitas dari dalam dirimu gitu ya. Dan sebenarnya di sini akan ada perbaikan hubungan kalian sebenarnya ya, berpotensi seperti itu, tapi ya itu tadi prosesnya tidak mudah. Tapi di sini kamu juga harus bisa berhati-hati ya, harus bisa berhati-hati lagi, karena banyak orang yang kayak nggak suka ngelihat kamu happy atau bersama dengan dia ya, entah itu siapa, tapi yang pasti dia itu orang terdekat kamu sendiri, bisa teman, bisa siapapun dia gitu ya. Jadi kamu harus berhati-hati ya, jangan sampai terlalu percaya gitu ya, dan kembali lagi ke dia yang dimana ya dia tahu apa yang harus dia lakukan, jadi dia akan berusaha untuk memperbaiki semuanya itu yang dia rasakan saat ini, dan kamu harus mungkin bisa berkompromi lah gitu supaya bisa mewujudkan keadaan yang lebih baik, meskipun nanti ya keputusan kamu nggak memberikan dia kesempatan lagi gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.